saya bayangkan, saya ini kan dirut TVRI ya, dan juga sudah menghasilkan hampir 300 karya TV. Tapi saya tahu dunianya berbeda. Saya banyak mendengarkan anak muda. Om, bisnis yang baik tuh bisnis apa? Tahu nggak jawabnya dia? Bisnis yang kau mulai, bukannya kau tanya-tanyakan melulu ini. Saya bilang, Pak, ini saya gimana dong, malu. Itu karena dia, jangan terdulu belaga. Apa dia bilang? Nanti kau kencingin itu Jakarta. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada om saya yang legendaris, asik. Dulu ceritanya ya, beliau ini sempat makan telur dibagi 6. Tapi sampai hari ini kenapa beliau dibilang legendaris? Karirnya itu cukup panjang ya guys ya. Dari TV bahkan sekarang sampai ke YouTube. Di umur 63 tahun. Mungkin bisa dibilang ini salah satu YouTuber tertua guys. Selamat datang Om Helmy Yahya, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Atta. Wih. Atta tuh udah pernah gerebek rumah saya juga gitu. Udah pernah ke podcastnya Helmy Yahya bicara juga. Yes. Masih awal-awal pas itu. Ya. Alhamdulillah sekarang bertahan, masih ditonton orang. Aku cuma bingung, aku kan daging semua ini daging talk, jadi kita sama-sama pedagang daging kita. Iya. Semoga nggak kolesterol aja. Iya. Seru banget kan waktu itu aku ngobrol di tempat Om Helmy juga selalu seru sama orangnya, waktu aku gerbek rumahnya juga seru Jadi banget. ini ceritanya ya. Jadi Atta tuh mau gerbek. Dia pikir saya akan tunjukin wah kemewahan. Rumah saya biasa banget. Saya bilang, tahu nggak? Ini sumber harta karun saya. Saya bawa kemana? Ke perpustakaan saya. Inilah saya bilang harta saya gitu. Yang buku-buku gitu. Tapi lukisannya jos guys. Lukisannya kayaknya semua lukisan saya kalah deh. Ya saya kebetulan saya nggak punya hobi apalagi tak. Karena sibuk. Akhirnya saya tuh kolektor lukisan. Ya banyak banget lukisan saya. Dulu karena saya adalah pelelang lukisan. Nah, jadi dari situ saya senang lukisan gitu. Jadi kalau saya suka tuh lagi ngelelang, saya pelelang profesional lah tak. Oke. Yang betul-betul belajar dari Hong Kong gitu, dari Sotheby, dari Christie. Ya jadi bukan wah yang lelang, wah ini bagus lukisannya Bu, ini bagus taruh di ruang tamu, itu tukang obat. Karena pelelang auctioneer yang asli itu cuman pakai palu aja. Yes, going once, going twice, ya sold talk gitu. Jadi nggak boleh bercanda, profesional gitu. Sejak itu saya suka lukisan. Dulu kalau saya lagi ngelelang tak, kalau lukisan saya suka saya cepetin biar nggak laku. Kalau nggak laku nanti saya beli ke yang punya balai lelang, harganya belum tinggi gitu. Ada nggak lukisan yang Om Helmy belinya sekian, terus naik sampai 10 kali lipat atau 100 kali lipat? Saya bukan pedagang. Saya mengkoleksi lukisan karena saya suka. Jadi menghargai karya seni, pelukisnya gitu. Dan nggak yang mahal-mahal amat lah. Satu lukisan yang paling suka itu satu hari sebelum saya pilkada terakhir yang saya kalah lagi itu, ada lukisan tuh Istiqlal, terus backgroundnya katedral. Kan ada katedral sebelahnya kan. Iya, betul. Pelukisnya orang Katolik, namanya JB Iwan Sulistyo. Aku udah mau beli tapi wah ini dana untuk kampanyeku ini nih limit banget. Jadi akhirnya aku tunda. Wah pada kepengen betul. Termimpi-mimpi sampai itu bagus banget lukisan. Tiba-tiba setelah aku kalah, aku ketemu lagi dengan lukisan itu dan saya beli. Itulah saya pikir lukisan saya yang paling berkesan. Ya saya taruh di ruang utama apartemen saya gitu. Jadi lukisan Istiqlal, di belakangnya ada katedral dan pelukisnya adalah orang Katolik. Dan orang kan banyak tahu bahwa arsiteknya Istiqlal itu adalah juga orang Nasrani. Ya, jadi FC Laban namanya. Jadi itulah saya pikir gambaran dari begitulah kita mestinya bernegara ini, bermasyarakat ini. Jadi kita bineka tunggal ika, saling menghargai perbedaan termasuk perbedaan agama. Masya Allah, tabarakallah. Berapa harganya Om? Malah murah-murah. Puluhan juta lah ya. Ya, di bawah 100 jauh. Tapi kan kadang-kadang kita bukan masalah harga ya. Iya. Karena harga lukisan juga aneh tak. Bayangin aja kan lukisan-lukisan yang harganya triliunan itu kayak Rothko namanya ya. Itu lukisan cuma kotak-kotak aja. Iya. Lukisannya triliunan harganya. Triliunan. Gitu. Triliunan. Kadang-kadang makin bingung kita ngelihat itu lukisan, itu makin mahal. Ya jadi ada lukisan tuh kayak apa gitu, kita kan nggak jelas nih kenapa dia mahal. Ya ada lukisan kecil aja itu yang ada 6,5 triliun dibeli oleh
Pangeran Salman justru lukisan dari Yesus tuh. Yang namanya Salvatore Mundi, penyelamat dunia gitu. Kecil aja lelangnya, yang menang Salman. Ternyata ditaruh di mana? Di yacht dia yang paling mahal itu. Gitu, orang gempar kan. Lukisan Yesus dikoleksi oleh pangeran Arab gitu. Ya, jadi menurut saya nggak ketebak tuh gitu masalah lukisan-lukisan ini. Karena itu adalah barang seni gitu. Ya, jadi barang seni. Jadi yang bisa menghargainya ya orang yang membelinya gitu. Iya. Tapi untuk mereka kadang-kadang investasi juga ya. Satu, lambang prestise. Wow, ini dibeli oleh siapa? Itu menaikkan brandingnya dia tuh. Jadi kalau dia misalnya mau berusaha atau dia ngutang gitu, dia terkenal atau dia butuh investasi, dipercaya karena orang percaya dia punya uang gitu. Nomor 2, kesenangan lah. Jadi saya dulu belajar dari bos saya namanya mendiang Lim Xiaobok, pemain voli itu. Itulah orang yang ngajarin saya bisnis, yang membuat waktu itu Joshua Enterprise. Lucu, beliau tuh penggila lukisan. Saya bilang, gila ya, ada lukisan 7 miliar, 8 miliar. Saya tanya dia, kenapa sih? Dan saya pelelang lukisan. Kenapa sih orang beli lukisan miliaran? Dia bilang gini, tau gak? Gini, Mi, orang kaya itu duitnya banyak, didepositokan. Kan dapat cuman selembar kertas doang, sertifikat deposito. Itu bisa dipamer nggak? Masa iya dilaminating, ditaruh di dinding gitu. Ngerti nggak? Nah kalau kita beli lukisan, itu menjadi kebanggaan dan kita tiap hari yang memandang itu. Kayak saya sekarang, saya punya ruangan khusus ada 4-5 lukisan terbaik saya pagi-pagi ngelihat. Ada yang gambarnya Borobudur, ada gambarnya Bios. Bios itu yang stasiun kota. Dulu saya waktu masuk ke Jakarta, masih gembel-gembel itu, saya ikut keluarga saya yang jadi sopir truk di belakang Bios itu. Bagi saya ada sesuatu meanings gitu. Waktu TVRI saya punya lukisan dari Erika itu tentang Jembatan Ampera. Di mana di bawah Jembatan Ampera saya punya tanah, di situlah saya rencana mau bangun hotel. Jadi ada kenangan-kenangan yang seperti itu. Dan itu didapatkan kalau kita punya lukisan. Orang datang mengagumi lukisan, wow gitu. Jadi, dan kalau benar harganya naik pasti. Tidak ada sejarah kalau kita milihnya benar harga lukisan itu turun. Wah, seru banget ya. Tadi kita brief nggak ada mau bahas lukisan, tapi sekali ngomong lukisan panjang juga bahas lukisan. Lagi mau pengaruhi Nata tuh. Sekarang saya lukisan, ada lukisan Ka'bah di situ. Itu lukisan saya sendiri. Wow. Kalau yang di tempat ini semua lukisan saya sendiri itu. Oh, ya, Atta pun bisa melukis. Bisa. Tapi itu hobi yang terpendam yang lebih baik dipendam kan. Kalau kamu belajar teknik dikit, bisa jadi penghasilan baru juga, tak? Oh iya. Apalagi yang ngelukis Atta kan beda. Oh. Itu aku lukis sendiri ada Ka'bah. Itu kalau yang love itu dari berapa puluh ribu tap tangan. Tanganku sama tangan anak-anakku, tangan istri itu di tap dijadiin love gitu di tengah. Yang begitu yang bikin mahal. Jadi lukisan itu ada meaningnya gitu. Iya. Sejarah terciptanya. Kenapa lukisan termahal di dunia itu kan Mona Lisa ya? Iya. Kenapa mahal? Karena satu kan misteri. Oke. Misteri, senyumnya misteri. Ceweknya juga aneh, nggak ada alisnya. Kenapa mahal? Nomor 3, dicuri berulang-ulang. Dicuri berulang-ulang, terus divandal berulang-ulang, dilempar pakai apa gitu. Dulu pernah dicuri, yang pelukisnya kan Leonardo da Vinci kan orang Itali. Tiba-tiba menjadi kebanggaan kota Paris, Perancis tuh. Jadi orang Itali itu marah, itu punya bangsa saya loh gitu. Iya kan? Dan Leonardo, lukisan Mona Lisa itulah alasan kenapa orang ke Paris. Atta kan berkali-kali ke Paris. Kenapa orang ke Paris? 1, ngelihat Eiffel. Nomor 2, ngelihat Mona Lisa. Nomor 3, belanja. Champs-Élysées. Cuman itu aja. Nah, bagaimana mungkin lukisan ini menjadi makin populer karena berapa kali dicuri? Kan lukisannya kecil aja tuh. Kecil aja. Orang pikir kan gede tuh. Kecil tuh. Dulu kan cuma dilepasin frame-nya, dimasukin dalam jaket gitu, pergi gitu. Sampai dibikinin film, mau banyak film ya. Oh iya, ada Stirling Da Vinci namanya. Film Mr. Bean juga. Mr. Bean juga. Karena kita lihat di mana bagusnya ya. Jadi lukisan itu makin real nih, itu makin gak laku. Makin tinggi, makin rendah nilainya. Makin mirip sama orangnya gitu. Misalnya ada yang lukis Atta mirip banget. Orang bilang, ini mah mendingan dipoto aja gitu. Malah yang abstrak itu. Imajinatif ini apa artinya? Makanya itu ini udah masuk ini. Udah masuk ya? Apa dibegitukan gitu. Oh, kalau dinilai tinggal penyempurnaan teknik aja. Oh,
berarti kalau udah dinilai sama Om Helmi udah cukup bagus nih, agak bangga nih sebagai Kalau sebagai kamu pelukis yang ngelukisnya jarang dan ngelukisnya tuh kalau lagi mood hati aja. ya lah, apalagi begitu. Kalau kamu mengelelang, saya bisa datang sebagai pelelang. Weh. Siapa tahu lukisan termahal saya nanti dilelangnya mau Om Helmi ya. Oke. Boleh. Ini semakin seru guys ya. Itulah kenapa aku bilang Om Helmi ini aku tuh selalu cocok ngobrol karena beliau ini ngobrol apa aja masuk guys. Dari ngobrol politik, finance, lukisan tadi tiba-tiba bola juga masuk gitu. Nah, Om Helmi ini kan sempat menjalani profesi sebagai orang yang di industri televisi. Ya. Sekarang di industri digital. Betul. Ini penting nih buat anak-anak zaman sekarang. Kalau Om Helmi diberi investasi 1 triliun, contoh. Om Helmi akan investasi di TV atau di media digital? Media digital. Gampang banget tuh jawabnya. Jawab 100%. 100%. Nggak ada keraguan. Karena saya udah ngejalanin keduanya kan. Saya pernah punya PH lebih dari 20 tahun. Di PH saya udah membuat 300 karya TV tuh. Oke. Kuis, reality show. Sampai saya dijulukin Raja Kuis, Raja Reality Show. Kemudian Karena di PH itu. Iya, Triwarsana namanya. Triwarsana. Ya, oke. kemudian saya didaulat jadi dipercaya jadi dirut TVRI. Alhamdulillah di TVRI saya bisa mengangkat TVRI dari juru kunci menjadi papan tengah, kan pernah menangkan Panasonic Kuat dan sebagainya. Setelah itu saya diberhentikan gitu. Begitu diberhentikan, saya dirayu untuk menjadi YouTuber tuh. Ya, dan tiba-tiba dalam 3 minggu sub saya udah sampai 100.000. Saya dapat silver play button dalam 3 minggu. Alhamdulillah itu terjadi 2020 ya. Ini kita udah 6 tahun 2022. dan sekarang ya menurut saya untuk sumur saya gitu, dan saya punya penonton 2,45 juta kali ya. Dan saya membahas topik yang serius loh. Nggak ada yang flexing, nggak ada yang apa gitu, nggak ada yang gosip-gosip. Orang yang tampil selalu yang punya faedahnya gitu. Saya tidak akan pernah mengundang yang tidak punya values atau tidak punya faedah, walaupun secara rating atau secara views akan banyak. No, itu saya pertahankan. Bertahan yang blocking banyak. Ya jadi menurut saya wajib bersyukur tuh. Dan saya tahu benar sekarang ada berapa perusahaan gitu udah shifting kayak Unilever ya, kalau saya boleh nyebut nama, itu udah mulai memang memindahkan budget iklan dari TV konvensional ke new media. Ya kan? Jadi sekarang saya dengar banyak soal itu. Iya. Dan kita tahu lah anak Gen Z dan milenial itu udah nggak nonton TV juga. Jadi kalau ramai kemarin kayak Pilpres rame, saling serang ini ya. Kemudian kayak sekarang Piala Dunia itu pun cuma di TVRI doang ya kan. Habis itu juga selesai lagi gitu. Jadi menurut saya sekarang orang semua nontonnya di HP ya. Iya. Nontonnya di gadget gitu. Jadi kalau kita punya di rumah pun kita nontonnya OTT kan, nonton Netflix lah, nonton video lah. Jadi di era untuk TV sudah tidak ada, tapi terutama TVRI tidak boleh berhenti dia, karena ini bagian dari sosialisasi negara ya. Dan masih banyak. Saya pernah berdebat dulu dengan teman dari salah satu TV swasta gitu, yang kemudian juga kuat di internet. Dia bilang, Om, TVRI dibubarin aja. Gue bilang jangan, nggak bisa dong. Karena kalau kita cuman menonton tontonan video yang berdasarkan internet, nggak bisa. Karena Indonesia itu belum semua juga terjangkau internet. Jangan salah kau. Kalaupun terjangkau belum tentu orang mampu membayar internet. Jadi TV publik kayak TVRI itu harus tetap bersiaran. Karena ditontonnya kan gratis. Cuman beli antena yang murah itu udah bisa tonton gitu. Saya ngalamin saya waktu jadi dirut TVRI, ada daerah di Sebatik tuh, perbatasan Malaysia. Jadi RTM TV3 itu kenceng banget, sementara TVRI-nya towernya kalah, hancur. Apa yang terjadi loh? Malaysia banget. Tontonannya TV Malaysia. Bukan itu aja, transaksinya pakai ringgit, bahasanya. beli LPG-nya, Apple LPG-nya Petronas, bahasanya apalagi gitu. Dan dia nggak tahu tentang perkembangan apa yang terjadi di Indonesia. Dia tidak tahu pembangunannya Indonesia. Wah itu dicolek dikit pindah itu. Waktu itu saya jadi dirut dengan Menkominfo-nya Pak Rudiantara. Ya kita bikin tower lagi tuh. Karena itu penting. Jadi itulah penting
untuk kehadiran TV publik dalam rangka persatuan dan kesatuan. Jadi itu bukan slogan kosong gitu. Karena jangan dipikir kita di Jakarta tuh. Ya, karena masih banyak sekali bagian dari Indonesia yang tidak terjangkau internet. Betul. Ya nggak usah daerah 3T lah. Ke Bogor aja udah ada blank spot tuh. Iya. Aku ke Maluku aja waktu itu. Wah, apalagi Maluku lah. Di Maluku utaranya mah di Ternate-nya bagus. Iya. Waktu itu saya ke pulau. Satu Pulau tempat lahirnya Pak Om Beni itu apa sih? Halmahera. Halmahera tuh masih ada sinyal Om. Dia ada satu lagi aku masuk ke situ sama Ibu Shirley. Syari Cuanda. Iya, sebelum beliau jadi gubernur memang kita di sana kayak ini tempat lahirnya Bapak nih. Datang ke situ sebelum suaminya almarhum meninggal. Pulau Buru kali. Aduh, pulau. Pokoknya saya ke situ Om, nggak ada sinyal sama sekali. Iya, masih banyak lah. Terus waktu datang ada orang, "Bang, mau foto." Lah, kamu nontonnya saya gimana? Dikirim filenya ternyata pakai Bluetooth. Masih ada tuh di sana. Jadi benar-benar adanya TV antena. Iya. Kalau dia tahu kreator itu gara-gara entah dia udah download di Ternate, waktu ke situnya dikirim filenya. Iya. Wah. Jadi ada juga daerah yang nggak kenal ATA ya. Enggak dia kenal tapi kenalnya dari Bluetooth tuh. Iya ya. Saya bilang, makanya Kak, TVRI pasti ada masih. TV masih ada. Ya, TVRI paling. Karena Iya. TV swasta nggak mungkin lah. Karena TV swasta tuh dia tuh kan kapitalis ya. Oke. Pakai investasinya triliunan gitu. Iya. Pasti komersial. Betul. Jadi kalau di situ tidak akan mungkin ada pemasang iklan Betul. atau buying powernya daerah itu tidak ada, nggak ada alasan dia memberikan tontonan di situ. Kalau TVRI nggak bisa, ini kan TV negara. Itulah TV kenapa publik. tetap pentingnya TV Oh, itu sangat ada penting, ya. sangat penting. Ataupun memang pembangunan internet itu harus merata banget lah ya. Itu kan dari dulu diperjuangkan kan sampai sekarang kan belum juga gitu. Kalaupun internetnya ada, kan internet itu berbayar. Apakah penduduk-penduduk di daerah itu mampu untuk membayar pulsa-pulsa internet itu? Itu juga persoalan lain gitu. Nah, ini semakin menarik ya. Apalagi Om Helmi ini kan dulu seorang presenter juga di TV top juga. Nah, tapi kenapa Om? Sekarang banyak juga nih orang dari profesinya Om Helmi dari TV Ya. ke YouTube, tapi gagal. Oh ya banyak banget. Banyak banget juga. Saya beruntung ya bisa switch dengan mulus. Nah, kenapa menurut Om yang membuat Om Helmi ini berhasil, yang lain ini kenapa banyak teman-temannya juga belum berhasil? Karena satu mungkin ada arogansi ya. Kalau saya ini top di TV gitu. Padahal kan penontonnya beda tak? Betul. Antara penonton TV sama penonton sosmed ini beda gitu. Beda. Mungkin ada irisan. Kecil banget. Kecil ya. Kecil banget. Bukannya dia udah switching gitu, udah pindah dari TV Ya apalagi semua begitu. Nah celakanya senior-senior ini, sahabat-sahabatku ini masih membawa kultur pada saat dia di TV. Di TV itu pola kerjanya beda banget. Beda banget gitu. Apa yang paling signifikan Om perbedaan? Kalau di sosmed kan kita bisa kerja sendiri. Kita bisa menentukan sendiri. Menentukan topik. Malah Solihun bisa syuting sendiri. Dia pakai tangan begini doang. Tripod pun dia nggak mampu beli tuh. Coach Justin ya. Aku Justin pernah nanya. Oh, dia iya, pakai syutingnya tripod. pakai apa? Pakai handphone, bahkan nggak pakai clip on. Iya. Tapi view-nya tetap Jangan, bisa jangan. ratusan ribu, bisa lebih, jutaan. lebih kepada konten. Iya, bisa ngasilin ratusan juta rupiah. Oh iyalah dia kerjanya cuma ngomong bola doang. Kaya banget temen gue satu itu. Iya Coach emang Justin. canggih Coach Justin Iya, top iya. ya. Aku akui. Karena waktu aku ketemu sama beliau, Coach gimana awal konten? Ya gue mah ngerol aja pakai Ngerol HP aja. tuh. Dan ya itulah. Itu paling gila ya. Dia bikin subscriber. Betul. Iya, untuk Bayar, dia bayar. berlangganan. Ada yang bayar. Banyak loh, ribuan. Iya. Ribuan Dia pelanggannya. bikin stripping, dia bikin live streaming, laku semua. Itu Shout out untuk Coach Justin. luar biasa. Jadi kita belajar lah. Tapi dia sangat profesional. Iya. Untuk bapak-bapak orang-orang tua sekarang kayak Coach Justin, Pak Helmi dan yang lainnya di umur segini bisa hustling di dunia digital yang isinya anak muda, itu keren. Ya saya belajar dari siapapun ya. Saya belajar dari anak muda. Saya bayangkan, saya ini kan dirut TVRI ya, dan juga sudah menghasilkan hampir 300 karya TV. Tapi saya tahu dunianya berbeda. Saya banyak mendengarkan anak muda. Oke. Ya kan? Om begini om, mas begini pak. Sampai sekarang pun karyawan saya anak muda semua. Dan saya menerima mereka tuh. Mereka kadang-kadang, Pak ini lagi viral nih Pak. Oh ya oke gitu.
Tapi saya punya standar sini, inilah gaya saya. Diterima, alhamdulillah. Ya, jadi postingan saya masih ada yang ditonton 2 juta, 3 juta, ratusan ribu. Itu saya wajib bersyukur Atta. Tapi karena gitu, karena saya mau belajar. Nah, ini banyak nih yang pensiunan dari dunia TV itu nggak mau atau nggak mampu gitu. Oke. Karena ilmunya itu kan banyak juga ya. Pembicara aja banyak yang dulu top, sekarang dunia sudah berubah Atta. Yes, dunia Pemilihan topik. Betul. Oh, saya bisa ngomong apa aja di media saya loh. Saya bisa ngomongin tentang kripto, saya ngomong tentang cyber security, saya ngomong tentang bahwa China itu sekarang lebih hebat dari Amerika. Kan saya pelopornya dan didengerin orang gitu. Saya ngomong tentang parenting gitu. Berarti memang sebenarnya kuncinya adalah jangan berhenti belajar ya. Ya, harus mau belajar. Harus mau ngaku belajar. bahwa anak muda lebih hebat. Oh, Lah itu iya nggak key kebayang lah. point-nya ya. Sekarang ada anak umurnya belasan pie gitu penghasilannya bisa miliaran. Lah iya dong. Betul. Ya jadi kita harus ngaku tuh. Tadi di sini, ini bagus ngeliat punya Atta. Ada juga yang bisa kita tiru. Jadi jangan jadi ada yang kutiru dari tadi deh. Jadi kemauan itu nggak semua orang bisa. Dulu merasa hebat, merasa udah keren. Dunia sudah berubah. Aku berkali-kali itu ada produser yang hebat dulu kasih tahu, wah kayak dia udah paling top aja gitu. Kayak nggak mau nerima masukan dari seorang Helmia sekalipun. Begitu dilihat nggak ada yang nonton, stres. Karena dia tahu ini dunia beda. Marketnya beda, segmennya beda, penontonnya beda. Ada algoritma di sini. Bagaimana menentukan topik aja kan ada ilmunya sekarang gitu. Nah, kalau yang Om Helmi lihat, apa kesalahan terbesar televisi sampai akhirnya dikalahkan oleh YouTube, TikTok, Instagram, dan media-media digital lain? Saya nggak ngomongnya kesalahan ya. Itu udah yang perubahan zaman aja. Oke, jadi bukan karena dia ada kesalahan sesuatu atau bukan karena kontennya. Jadi sebenarnya kalau media TV konvensional itu mau bertahan, dia harus melakukan adjustment. Dia melakukan siaran tidak saja FTA itu free to air ya, tetapi juga dia harus punya sosial media gitu, kayak YouTube. Kenapa? Kalau di TV sekali tayang udah kelar. Oke. Ya, di dunia sosial media bisa ditonton kapanpun. Oke. Nomor 2, di dunia sosial media YouTube dia bisa komen tuh, Oke. bisa direspon. Di TV kan nggak bisa, Benar. hanya satu arah gitu, ya kan gitu. Jadi menurut saya ini yang paling penting. Jadi ada apa ya, engagement dari pemirsa itu di sosial media lebih tinggi tuh. Apalagi kalau kita live tuh. Kita pakai TikTok live. Ya kan, kita pakai IG live. Orang nanya bisa kita jawab langsung atau di TV kan tidak semuanya bisa. Kecuali dia live juga. Oke. Gitu. Jadi saya pikir itulah yang membuat. Dan ternyata anak muda sekarang, ya Gen Z terutama, lebih senang begitu kan. Omongannya diperhatikan. Benar. Lebih in touch ya. Lebih in touch. Kalau di TV apalagi ya. Struktur produksinya, saya mahal. kan sekarang ada mahal, melibatkan sangat banyak orang. Iya. Studionya harus proper, Kelihatannya ribet. ribet. Belum tentu penontonnya lebih gede juga dari Betul, orang yang anak-anak sekarang bikin pakai handphone doang gitu ya. Iya. Stres loh. Yang nonton cuman, apalagi penontonnya TV itu kan tidak terikut dengan baik tuh. Iya betul. Lah Dan iyalah. nggak tahu ya, cuman ngelihat ya Nelson gitu-gitu aja. Iya, itu kan selalu, saya kan termasuk mempertanyakan, benar nggak sih angka Nelson itu? Iya betul. Kan dia cuma berasal dari berapa ribu orang responden gitu. Padahal rakyat kita 300 Aku ini udah juta. kerja 30 tahun dunia TV. Sekalipun saya tidak pernah dengan orang yang mengisi rating itu. Berarti menurut Om rating TV itu banyak tidak benaran. Bisa jadi. Nggak bisa diaudit juga. Sementara Bold statement. di dunia sosmed kita jelas tuh. Jelas Views-nya angkanya. sekian. Iya ya. Jadi untuk pemasang iklan dia lebih real. Jadi kita juga bisa tahu, kita sendiri pun tahu ya, view ini memang cuman ratusan ribu, ini bisa jutaan. Ini nggak ditonton orang kan, kita langsung ngejudge. Jangan ngomong ini lagi. Ya kan gini. Jangan ngundang orang ini, nggak ada ratingnya gitu. Jadi lebih interaktif menurut saya. Betul. Ini input yang bagus loh. Ini dari orang berpengalaman ya guys. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dulu gitu. Oke. Menurut Om, anggaplah seorang Helmi Yahya ataupun aku sendiri gitu. Tiba-tiba
disuruh riset mulai dari nol. Hmm. Apakah kita ini masih bisa survive dan berhasil lagi, Om? Ataupun bisa mendapatkan rezeki lagi gitu? Di dunia, Di dunia ini. saya pikir iyalah, karena seorang Atta itu ditaruh dimanapun gak bakal mati lah. Waduh. Karena udah punya pengetahuannya, udah punya pengalamannya, udah tahu ini yang bakal ditonton orang banyak gitu, ini bakal dibeli orang banyak. Itu kayak dulu pernah ada gitu, dulu kalau kayak orang kayak Bill Gates, Steve Jobs ditaruh di Afrika pun dimiskinkan masih bisa kaya lagi dia. Karena dia udah dapat skillnya gitu. Udah dapat mindsetnya tuh, udah bener gitu. Bahwa dia tetap akan berusaha, nggak give up ya, nggak gampang menyerah gitu, nggak tergantung orang gitu. Jadi menurut saya pertanyaan Atta dengan gampang saya jawab, nggak bakal mati. Jadi sebenarnya kan masalah mentality nih. Mentality ya. Mentality gitu. Itulah orang sukses kan udah kelihatan tuh. Ya, kreatif, hustling gitu. Nggak pernah mau diem gitu, terus mencari gitu. Menurut saya itu adalah komponen-komponen untuk sukses. Di samping personality, humble, mau belajar ya, dan bisa membuat tim, bisa memimpin. Saya pikir seorang Atta kan keunggulannya di situ ya. Om Helmi juga. Om Helmi keunggulannya juga di situ. Ya. Karena situ saya tahu banget. Itu yang saya sharing di materi-materi saya gitu. Karena kalau misalnya orang itu nggak hungry terus, nggak mungkin 63 tahun seumur Om Helmi Yahya masih ada di media digital. Ya. Masih syuting seminggu berapa kali, Om? Saya nggak tergantung ya. Jadi saya tuh lebih kepada target. Oke. Kayak podcast saya sekarang mungkin punya 10 di stok tuh. Ya, jadi saya kan sibuk juga. Saya di Rebana, saya harus keliling Indonesia untuk sharing segala macam. Saya pernah sehari dapat 7, Sehari syuting 7 7 podcast. 7 pernah. podcast. Belum monolog saya. Kalau saya monolog itu, saya sehari bisa bikin 30 tuh. Dalam waktu 1 jam, 2 jam. God. 30 monolog. Ya, 30 monolog. Kadang-kadang tinggal, Om Helmi, bahas tentang ini dong. Saya ngalir aja tuh, ngomong 5 menit, 7 menit. Ngalir aja. Monolognya bebas itu, Bebas free roll, apa aja. Tergantung pertanyaan dia, masalah parenting, masalah China, masalah apa macam-macam lah, masalah kenapa sekarang pengangguran, sekarang kenapa kasino di Las Vegas mulai kosong, karena kenapa penjualan alkohol di dunia udah nurun gitu. Saya bisa bahas semua tuh. Dan itu freestyle aja, nggak usah nyari bahan dulu. Enggak. Ya, jadi seorang seperti kita ini mestinya harus punya pengetahuan, wawasan yang cukup ya. Jadi kalau mau bertahan ya begitu, dan mengupdate gitu. Jangan ngomongnya itu melulu. Kalau bisa bicara yang sekarang lagi viral gitu. Jadi kita bisa komen gitu. Oke, ini semakin menarik ya guys ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman di luar sana masih bingung mau mulai dari mana, ini bisa banget nih jadiin input nih podcast ini ya. Tapi kenapa Om, sekarang di era sekarang dengan digital yang begitu maju, kenapa pengangguran masih banyak? Ya karena dia nggak tahu caranya. Jadi pertanyaan tadi, mau mulai dari mana? Itu salah. Mulai aja sekarang. Benar. Lah iya. Jangan mulai dari mana. Mulai mana? Jangan itu. Apalagi nanya terus mulai dari mana. Mulainya dari mana dan ya? Nggak masuk-masuk gitu. Nggak masuk. Jadi kesalahan orang itu adalah tidak melakukan action. Overthinking lagi. Overthinking itu dipikir gagalnya tuh. Oh kalau gagal gimana ya? Kalau nggak ada yang nonton gimana ya? Kalau kita ternyata nggak ada apa yang respon gimana ya? Jangan dipikirkan itu. Buat aja dulu, habis itu evaluasi. Malah overthinking itu saya ngajarkan, mari overthinking tapi yang positif. Kalau berhasil gue bisa jadi kayak Atta dong. Kalau berhasil gue dapat istri selebriti dong. Ya. Kalau berhasil gue bakal duit banyak, itu dong. Baru kita semangat. Tapi tetap harus dilakukan. Overthinkingnya tuh jangan ngambil negatifnya ya. Makanya aku tuh paling susah kalau orang nanya, Bang gimana ya mulai ngonten? Bingung nih. Bingung kan? Mulainya gimana yang konten? Ya kamu mulai aja. Selama tombol record itu masih ada, kamu pencet record, nah itu kamu udah mulai. Nih ada statementnya Om Bob Sadino almarhum. Menarik tuh. Jadi saya waktu itu di beberapa kota disponsorin oleh satu sponsor, kita talk show sharing di berbagai kota tuh. Ada pertanyaan peserta seminar. Om, bisnis yang baik tuh bisnis apa? Tahu nggak jawabnya dia? Bisnis yang kau mulai, bukannya kau tanya-tanyakan melulu ini. Itu menarik, gue ketawa. Iya, jadi banyak orang cuma ngomong doang,
nggak jalan-jalan tuh. Ya lakukan aja dulu. Iya. Start with small, ya kan? Ya apalagi kalau ditanya, misalnya udah dikasih tahu, ya udah kamu record, kamu ngomong apa? Ya. Aku nggak biasa ngomong depan kamera. Udah, Ya udah ada alasan di Alasan awal. gitu. Nah, satu lagi. Itu konten saya tuh. Jangan pernah menghina dirimu sendiri. Oh, gue nggak bisa tuh. Dalam. Oh, gue nggak bisa banget. Oh, gue tuh nggak bisa bicara. Gitu. Gue tuh nggak kayak Atta. Gue itu nggak mungkin lah gue menjadi seorang Raffi. Itu kan menghina kemampuan diri kita sendiri. Atta, kita itu bisa dialog dengan diri kita. Ini teori nih ya, dia teori. Ada dulu penelitian profesor dari Jepang namanya Emoto, bahwa air itu bisa diajak ngomong. Wah. Ingat gak dia ini ada air ya, terus ditulisin yang indah-indah, I love you, terima kasih, Bismillah. bersyukur, bismillah. Begitu ditaruh di mikroskop, keren banget. Kristal-kristal tuh. Tapi lu katain air yang sama tuh, jahanam lo. Terus yang gonggong itu, pokoknya segala macam lah, keparat lo. Yang sama nih nggak tercipta. Dikirimin, dibacain lagu-lagu atau dengerin lagu-lagu baik, klasik, lagu-lagu bagus itu bagus dia. Tapi kalau lagu metal yang ngata-ngatain itu nggak bagus. Artinya air itu bisa diajak berdialog. Bukankah 70% dari tubuh manusia itu air? Oh my God. Ya, jadi kalau bilang, wah gue nggak bisa, itu memang tubuh ini ya akan bilang nggak bisa, ngikut dia. Lu kan nggak yakin gue bisa. Wah, gue tuh memang terlahir memang miskin, ya kayak nggak mungkin lah gue jadi orang kaya, miskin terus. Percayalah. Karena dia yang ngomong. Oh iya, you are what you are thinking. Makanya dukun Atta kalau nyembuhin itu kan pakai air. Sembuh ya, sembuh. Terakhir diludahin, wah kita nambah lagi airnya. Itu sugesti tuh. Saya hidup dengan sugesti Atta. Betapa sulitnya saya. Kamu masih belum apa-apa Atta. Saya itu betapa sulitnya saya hidup dulu yang telur satu dibagi 6 itu ya. Tapi saya sama Tantowi kakak saya, wah kita harus berhasil. Kita harus stop ini kemiskinan di keluarga kita. Kita harus ke Jawa. Kita harus sekolah setinggi mungkin. Itu yang membuat kondisi ekonomi kita berubah. Apa mentality ataupun yang dilakukan Om dulu awal-awal sampai akhirnya oke, kita bisa keluar dari kemiskinan gitu. Ya karena yakin kita dengan potensi kita. Tiba-tiba ayah saya yang kiai itu menyuruh, memaksa kita kursus bahasa Inggris. Karena dia tahu kalau ke depan harus bisa bahasa Inggris. Oh makanya bahasa Inggrisnya pada bagus-bagus Oh iya, ya. iya. Wah Atta, aku berjalan 30 km bolak-balik hanya untuk kursus. 30 Iya, km. tapi itu yang membedakan saya waktu saya kuliah dimanapun. Saya kuliah di STAN gitu. Saya punya kemampuan bahasa Inggris. Textbooknya rata-rata bahasa Inggris. Aku ngajar. Teman seangkatanku aku yang ngajar. Itu yang membuat saya begitu saya ke Amerika, dapat kesempatan untuk sekolah S2 di Amerika, saya daftar di 5 perguruan tinggi di Amerika, 5-5-nya terima. Karena kemampuan bahasa Inggris. Oh berarti bahasa Inggris itu Ya, kemampuan dan Pak dasar. Tantowi kan akhirnya bisa jadi dubes lah. 30 km ya buat belajar bahasa Inggris. Iyalah. Setiap hari jalan. Ya. Itulah pengorbanan yang harus kita lakukan untuk menjadi berhasil ya guys ya. Jadi ini kita lihat lagi. Dulu tuh saya bilang gini, semua orang tuh bisa jadi apapun. Tuh orang pada bilang enggak lah sesuai bidangnya. Ya. Bener memang sesuai bidangnya, tapi bidangnya akan banyak kalau kamu yakin sama dirimu gitu ya. Itu yang Ya tapi harus mulai satu persatu ya. mulai satu persatu. Saya begitu sukses, nembus, jadi pembawa acara kuisku siapa berani meledak. Saya dapat raja kuis, kemudian tawaran ke bidang-bidang lain kan menjadi terbuka. Pintu-pintu terbuka kalau kita sukses. Atta juga ngalamin sama kan. Iya. Tiba-tiba diajak main film, Iya. tiba-tiba diajak bisnis, tiba-tiba diajak untuk nyalon-nyalon di kepala daerah gitu. Nggak diterima tapi. Tiba-tiba, saya 3 kali nyoba dan kalah. Oke. Dan tiba-tiba kita diajak bergabung di partai politik gitu. Jadi menurut saya satu aja dulu, satu sukses ya kayak Atta gitu. Wah udah YouTuber YouTuber gitu. gitu. Abis itu Habis kan itu lain kemana-mana. ikut ya. Sekarang Atta, aku dengar dagang gamis lah, dagang apa laku gitu. Karena brandnya udah tercipta tuh. Oke. Ya jadi nggak bisa tuh sekali masuk semua mau dikuasain. Semua mau dikuasai tapi belum ada yang suksesnya. Iya gitu. iya ya karena gitu kan. Tenaga kita, otak kita kan terbatas. Betul, setuju, Pikirin banyak hal gitu sulit gitu. Mendingan sulit. fokus saja energi kita, pemikiran kita untuk nyukseskan satu
Nanti satu dari bidang. situ tuh Dari situ nanti bisa berkembang kemana-mana gitu. akarnya dulu naik, Nah, iyalah. tinggi, dari atas baru pohonnya. Buat pohonnya ya rantingnya nyabang ke kemana-mana. kanan kiri gitu Asal ya. pohonnya kuat. Iya, jangan pohonnya belum Ya, ada udah ngeranting ya, duluan. dan jangan pernah melakukan kesalahan. Jangan nipu orang, jangan bohongin orang. Perbaikin attitude-mu, hormatlah dengan orang tua, jaga network-mu, ya kan? Dan terus belajar, jangan merasa cepat puas. Banyak Dita yang semula sukses habis itu hilang, banyak banget gitu. Karena ada orang kadang-kadang udah merasa di puncak, dia attitude-nya berubah tuh. Betul. Menjadi sombong, Betul, ya kan? betul. Menjadi tidak mau belajar, lewat gitu. Nah, kalau menurut Om Helmi, apa sih investasi terbaik dalam hidup Om Helmi? Dan apa yang bisa jadi saran buat kita semua untuk menjadi investasi terbaik kita? Satu ilmu, nomor 2 attitude lah. Satu ilmu, nomor dua Nomor 2 attitude. Saya pernah dijulukin Mr. Attitude. Nggak ada gunanya kau pintar, kau hebat, kau cakep, kalau kelakuanmu Nggak bagus. ya, nggak bagus. Misalnya nggak disiplin, nggak on time, tidak committed ya, tidak bisa menjaga amanah, sombong, tidak hormat kepada orang tua, selesai kau. Wah. Banyak contoh. Jadi kadang-kadang artis-artis seniman yang jadi itu bukan juga yang paling keren, Betul. tetapi adalah orang yang Punya tadi attitude tuh paling punya bagus. attitude tuh. Banyak sekali yang wah bakatnya gila gitu tapi nggak bisa naik. Nggak panjang gitu Nggak ya. panjang, kadang-kadang klien dimarahin. Ya klien dikecewakan. Nggak komit. Kadang-kadang masalah honor aja udah deal minta tambahan. Ya, aduh. Hal-hal yang menurut saya kadang-kadang apa ya? Atas nama apa? Oh, gue nih seniman gitu. Iya. Kalau zaman saya seniman itu harus aneh. Harus rambut panjang, harus berantakan gitu. Sekarang kan udah beda. Saya nggak mengaku saya seniman ya, walaupun saya berkaya banyak. Tapi saya bilang saya ini pedagang barang seni. Ya kan, saya pedagang barang seni. I'm a real businessman. Saya itu adalah businessman sejati. Alhamdulillah. Bisa 300 karya televisi, bisa banyak I.O. Saya kan I.O.-nya opening closing PON di Riau. Sama di Palembang, opening closing SEA Games Palembang. Saya loh yang mimpin. Ya, itu ngatur 10.000 orang kata. Ya, kemampuan manajemen. Kebetulan saya kan sekolah saya STAN ya, akuntansi gitu. S2 saya juga di accounting. Jadi menurut saya itu yang paling penting tuh. Tapi nggak ada gunanya sekali lagi semua kehebatan kita kalau tidak diikuti dengan attitude yang baik. Wah, itu, Jangan pernah meremehkan attitude tuh. itu penting ya guys ya. Ya, Attitude itu number one. Karena kalau kita nggak punya attitude, biasanya ketemu orang aja udah nggak mau belajar ya. Iya. Karena ngerasa dirinya udah paling pinter terus. Terus gitu. Iya, Ada orang minta salaman apa nggak dilihat gitu. Ya, jadi ya melayani orang lah. Memang capek kita jadi selebriti ya, diajak foto gitu. Iya, Gimana kita melayani mereka? Bener. Ya, kadang-kadang keberkahan kita tuh adalah mereka foto sama kita, foto yang ditunjuk nih gue foto sama Atta, wah mereka tuh senengnya luar biasa. Bener. Hal kecil tuh. Betul. Untuk itu saya setuju sama Ronaldo tuh. Wah balik ke sana. Jangan sebut satu lagi. Jadi Yang Ronaldo. diajak Om foto, suka Ronaldo oke. ya? Secara attitude ya. Aku juga suka Ronaldo tuh. Iya. Makanya aku berani ngomong. Oh gitu. Bayangin ya, ada anak kecil masuk ke lapangan, diusir oleh bodyguard, Betul. diangkat, diajak foto. Aduh, menurut saya sih. Walaupun that's attitude. walaupun banyak orang bilang dia tuh orangnya emosian lah ini, tapi kan attitude-nya itu disenengin orang gitu ya. Ya. Iya. Menutupi lah ya attitude baiknya di luar itu ya. Iyalah. Pribadi yang baik lah, disiplin. Disiplin. From zero to hero. From zero to Ibunya dulu nggak mampu beliin dia macam-macam ya. Ingat saya cerita kemarin saya nangis loh. Jadi Ronaldo tuh pada saat itu umur 7 tahun dia latihan bola. Tiap malam dia nggak ada uang, nggak ada yang dia makan. Dia tuh akhirnya Ke McDonald. ada satu ya jualan burger itu. Iya. Mungkin McD gitu. Ada ibu-ibu tua Bener. gitu yang nutup restoran itu. Dia kasih tuh sisa-sisa burger yang nggak laku mungkin. Iya, roti-rotinya Roti-roti yang nggak laku. Itu yang dibawa pulang oleh Ronaldo dimakan sama teman-temannya. Setelah sukses, Ronaldo cari itu perempuan. Dia cari itu perempuan, ternyata dia udah nggak kerja lagi. Dan Ronaldo serta merta memberikan dia satu restoran Ronaldo atas nama dia gitu, sebagai ucapan terima kasih. Tanpa perempuan itu,
Ronaldo mungkin tidak bisa kita kenal seperti sekarang. Wah, Saya bilang, wow, seorang yang sangat tahu berterima kasih. Masya Allah. Ya, bagaimana dia memuji ibunya ya, memuja ibunya tuh. Ya kan? Karena Betul. ibunya berkorban jadi tukang sapu jalanan Iya. untuk Ronaldo. Karena bapaknya kalau nggak salah udah nggak ada ya. Udah Dan- ya waktu dia sebelum berhasil udah Iya, udah nggak ada. meninggal. Heeh. Jangan lupa loh, dia pernah memecat pacarnya itu karena menghina ibunya tuh. Iya. Ya si supermodel dari Brazil itu. Irina Shayk itu ya. Iya ya, Irina Shayk, dan 5 segala macam ya. Ada Irina Shayk kalau nggak salah. Makanya dia nyarinya akhirnya istrinya itu SPG Gucci. Gucci gitu. Kan? SPG karena ya, dia bisa menghormati keluarganya ya. gitu Dan ya. beberapa kali kejadian juga. Jadi tiap kali itu perempuan, ya si siapa, Georgina itu tidak respect sama ibunya. Wah, Ronaldo marah sekali. Itu penting gitu. Bakti kepada ibu itulah yang membuat orang sukses. Masya Allah. Kan Atta juga begitu, saya juga begitu. Masya Ya, kalau kita mau kaya itu kita harus punya bakti itu. Hmm. Investasi berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya. Mm-mm. Itu adalah sumber keberkahan. Masya Allah. Saya melihatlah semua orang kaya-kaya yang di Indonesia, di dunia gitu, hubungan dengan ibunya selalu baik. Masya Allah. Wah, ini semakin seru nih. Ini jadi tipsnya bukan hanya tips soal investasi ya tadi. Oh, iya, Jadinya iya, iya. investasi itu ternyata banyak. Investasi investasi attitude juga tuh. itu lebih Iya. penting daripada investasi uang Investasi gitu. Ya. berbakti, Berbakti sama investasi apa? Sosial. sosial, investasi budi katanya. Iya. Iya. Itu luar biasa. Nah, apa financial advice terbaik yang pernah Om Helmi dapatkan dalam hidup? Dari Bapak. Oh, Bapak saya itu. Terserah dari siapa aja. Nah, Om ini Helmi dari pernah Bapak. nonton apa pernah baca buku? Enggak, ini dari Bapak saya. Oke. Si pedagang kaki 5 itu. Bahasa Palembangnya jangan terdulu belaga. Oke. Jangan terdulu belaga tuh jangan duluan gaya gitu. Ya, jadi kalau nggak mampu ya jangan lakukan lah. Kalau jelas nggak punya duit, jangan pakai kredit card yang nanti akan menjepitmu gitu. Jadi kalau kau memang ya jangan besar pasak dari tiang. Itu dari Bapak saya. Besar pasak dari tiang. Ya, jadi dia bilang boleh kau tingkatkan nanti. Kau bayangin Atta, saya dulu pernah, saya ketua OSIS di SMA. Satu hari bikin study tour ke Jawa. Aku ngurus mata. Tiba-tiba saya nggak bisa berangkat. Bapakku nggak mau kasih uang. Dia kebetulan hari itu, dia kan pedagang, lagi apes, nggak punya duit. Saya ketua panitia, saya nggak bisa berangkat ke Jawa. Waduh, saya nangis dan marah. Tak. Saya bilang, Pak, ini saya gimana dong, malu. Itu karena dia, jangan terdulu belaga. Apa dia bilang? Nanti kau kencingin itu Jakarta. Kejadian. Wah, kalimatnya tuh kan keren banget. Tapi gue pedih tuh. Nanti kau kencingin Jakarta. Ya, jadi dia bilang gitu. Ya, jadi kalau bisa pengeluaran itu mengikuti penerimaan. Ya, sama dia bilang, nanti kau punya mobil, nanti kau bisa naik pesawat. Nanti kau tinggal di Jakarta. Nanti kau punya rumah yang lumayan di Jakarta. Semua terjadi. Tapi dimulai dari perjuangan. Gak banyak orang tahu saya 81 masa Jakarta kayak gembel. Tak? Hidup saya tergantung wesel ya. Dulu masih wesel ya. Kirimin dari orang tua yang selalu terlambat itu. Karena ayahku ternyata ngutang tuh. Kalau gak dapat utangan, saya terima bulanan saya terlambat tuh. Marah. Gimana sih Pak? Gitu. Umur berapa itu? Beliau meninggal 62-63 lah. Enggak, waktu itu Om Helmi umur berapa? Ya saya waktu itu tahun 81 lah, 81, 18 tahun saya kuliah di STAN ya. Jadi belum kerja ya? Belum lah, saya malah 2 bulan sebelumnya di IPB. Oke. Ya, terus di IPB kan saya cuma dapat beasiswa aja, pengurangan SPP gitu. Tapi saya merasa nggak aman, bapak saya udah sakit-sakitan. Saya nyari sekolah gratis, STAN itulah gratis. Terus tingkat 2 dapat gaji. Tahu nggak? Begitu saya dapat gaji rapelan, bapakku meninggal. Jadi diantarkannya saya supaya bisa mandiri. Kalau enggak saya drop out berarti. Jadi istilahnya ceritanya kalau setelah punya penghasilan sendiri langsung ayah. Serah kau lah. Kalau kita udah punya penghasilan serah kau lah. Mau beli apa silakan kau. Tapi saya sekarang pun ya udah, enggak juga jor-joran gitu. Ya hidup secukupnya aja lah. Hidup nyaman lah. Hidup ya. nyaman lah, yang paling penting itulah. Ketenangan hidup. Ketenangan. Karena udah tahu ke rumah saya udah tak nggak ada yang bisa dipamerin di rumahku. Tapi bagus. Otak ngotot loh. Bagus rumahnya soalnya. Kalah. Lukisannya sih. Aku tuh sampai lukisannya lama banget nge-reviewnya tuh di gerbek rumah Om Helmi. Nah, kalau kita lihat Om Helmi ini kan banyak sekali ngasih masukan buat anak-anak muda. Ya. Apa top 3 skill dasar yang wajib dipunya
agar bisa jadi kaya menurut seorang Helmi Yahya? Satu harus punya financial skill ya. Financial skill. Ya jangan remehkan. Kalau mau dagang ya bisa ngitung. Untung rugi itu tahu rumusnya. Jangan berdagang kayaknya laku kok duitnya nggak ada. Oh, Ya kan, harus itu paham, harus financial skill lah. Nggak harus jadi akuntan. Belajar. Nomor 2 kan entrepreneurship skillnya. Ya kan, bagaimana kita punya daya. Entrepreneur itu adalah orang yang berani ngambil resiko tuh. Oke. Ya kan, itu harus punya kita. Sama skill-skillnya lain Sa, yang ngikutin. Kalau mau kaya itu kan harus bisa jualan. Ya kan, saya udah pernah bikin konten lucu ya. Jadi cara kaya itu satu ikut kuis, ya nggak mungkin juga lah. Apalagi kuis sudah nggak ada. Nomor 2 judi, ya kan banyak orang berjudi, nggak mungkin juga. Udah dosa gitu, yang menang selalu bandar. Jadi yang kena judolnya berhentilah kalian ya. Nomor 3 adalah korupsi, janganlah, ya kan. Itu di samping apa haram gitu, merugikan orang. Nomor 4 mungkin menikah dengan anak orang kaya gitu. Atau menikah dengan orang kaya. Warisan. Ya, terima warisan minimal, ya kan. Itu juga sulit ya. Aku dulu anak orang miskin aja menghina aku dulu, ya kan. Apalagi yang udah kaya-kaya, ditolak-tolak kita nomor 5 ya. Entrepreneur lah, menjadi pengusaha lah. Hanya dari situ ya kita bisa mendapatkan rezeki halal dan unlimited. Ya, bisa tergantung kitanya tuh. Oh perlu dana, enggak juga. Helmi Yahya memulai jadi pengusaha itu dari skill gitu. Saya tiba-tiba diajak Ani Sumadi untuk bikin kuis. Saya pelajarin ilmu kuisnya. Satu hari saya dilamar oleh Om Lim Siobok itu, yang punya perusahaan untuk megang Joshua. Jadi saya dulu saya manajer Joshua. Saya itu adalah manajer artis profesional pertama. Dia kasih aku saham. Ya dikasih aku saham itulah. Joshua Herman. Iya Joshua Herman. Itu kan aku manajernya dulu. Umur 5 tahun masih terkenal dengan diobo-obo itu. Dari situ saya punya network. Saya ini gitu latihan saya untuk menjadi CEO ya. Jadi setelah itu saya bikin sendirilah. Ya setelah dari Ani Sumadi saya belajar. Habis itu saya dapat duit lah. Ya kan dari jadi manajernya Joshua dari Triwarsana. Itu yang saya pakai akhirnya untuk bikin usaha sendiri. Saya bikinlah Triwarsana dan sebagainya itu. Jadi siapa bilang kalau kita mau usaha itu butuh modal. Modal pertama yang kita harus punya tuh trust. Kita harus menjadi orang yang dipercaya. Dipercaya karena amanahnya, dipercaya skillnya. Itu aja lah. Ya, jadi kalau kalian belum punya modal, kerja aja dulu sama orang. Kumpulin, jangan dihabisin. Kalau punya modal baru bikin sendiri. Tapi 90% orang yang aku tanya bagaimana cara jadi kaya tuh satu poin yang hampir semua mirip, bisa jualan. Ya, bisa jualan. Bisa jualan itu Iyalah, udah jawaban normal guys ya. Nggak ada gunanya kau bikin produk yang bagus banget, tapi kalau nggak laku. Tuh. Makanya kalau sebagai seorang kreator, penjual, pikirkanlah ya produk atau konten yang ditonton orang. Yang bisa dijual. Jadi artinya yang menurut orang lain bagus, bukan yang menurut kau bagus. Nah itu yang kegagalan teman-teman di TV, karena selama ini mereka nggak ngelihat itu. Ya, saya dulu punya karya di TV ya, termehek-mehek. Aku nggak suka banget itu nontonnya, karena tahu itu bohongin orang kan. Oh kayak settingan gitu. Oh iya kayak settingan, memang settingan. Termehek, ratingnya pernah 13 Ata. Iya, aku tidak nonton, tapi itulah yang paling laku. Aku dengar TV yang memutarnya itu dapat 1 miliar lebih setiap episode. Ratingnya 13, mengalahkan sinetron. Jadi tidak semua karya saya itu saya suka. Tapi saya tahu itu disukai oleh penonton. Saya pernah bikin Mimpi Kalie. Ya kan? Wah, macam-macam karya saya dulu. Ya, jadi tidak semua karya yang kita suka itu justru meledak juga. Jadi pandai-pandailah meramal apa yang dibutuhkan oleh orang, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Saya belajar dari Steve Jobs tuh. Steve Jobs tuh lebih gila lagi ya, Tak. Steve Jobs tuh pernah bilang, kita harus menjual produk yang dibutuhkan orang, bukan yang menurut kita bagus. Jangan membuat dulu produknya, habis itu bingung, ini mau dijual kemana ya? Bahkan Steve Jobs lebih hebat. Dia membuat kebutuhan orang. Kan sekarang kita tergantung semua sama iPhone. Betul.
Tergantung kita. Apalagi udah masuk itu aplikasinya. handphonenya, Begitu diganti ini nggak bisa di. kiosnya. Wah iya. Sampai chargernya aja orang harus ngikutin chargernya dia. Iya. Dia ganti Gila, Type C, kan? kita harus Type C. Iya, Dia begitu. ganti apa, kita harus ikutin dia nih sekarang. Wah itu gila banget. Berarti Dia udah membuat jauh orang lagi ke depan. kebutuhannya ke depan. Ya kita nggak usah lah segitunya. Iya. Tapi minimal kita pastikan bahwa kita menghasilkan produk yang dibutuhkan orang. Buang ego kita. Makanya kadang-kadang makin pintar seseorang secara akademis, makin nggak mampu membaca itu. Karena dia selalu, ini menurut saya bagus loh. Ini keren loh. Sesuai dengan keilmuan dia. Oh, itulah kenapa banyak pengusaha itu secara akademis Nggak tinggi nggak kadang-kadang. tinggi-tinggi Iya. ya. Tapi dia paham betul. Karena Itu dia tuh- mungkin ngerasa dia nggak pinter terus, jadinya Iya, dia belajar dia terus belajar gitu terus. Dan dia lebih tahu, lebih jeli gitu. Tidak dipengaruhi dengan teori-teori gitu. Dia tahu aja kebutuhan pasar itu apa sih. Dia jual laku. Kadang-kadang yang ranking 1 tuh kerja untuk dia lagi. ya. Itu That's deep, that's deep. terjadi di mana-mana. Makanya aku pernah dengar kalau nggak salah Jack Ma yang ngomongnya, katanya Ya. kalau ada anaknya sekolah, kamu nggak usah ranking 1 banget, nggak usah juga paling bawah banget, di tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja gitu. Karena lebih enak lah. Di tengah itu enak kan bisa ke atas kita bawa. Iya. Jack Ma kau bayangin 23 kali ditolak kali. Iya. Ngelamar apapun gitu. Betapa nggak pinternya nih orang. Di mana-mana ditolak. Jadi satu hari kalau nggak salah KFC buka cabang di Hangzhou. Mm-mm. Yaitu diperlukan 23 pegawai. Mm-mm. Yang daftar 24 orang. Yang nggak lulus ditolak, 1 itu Jack Ma tuh. Jack Ma tiba-tiba jadi orang terkaya di Terkaya Cina. gitu. Karena dia tahu tuh. Oh akhirnya ya udah saya memang bukan pegawai. Itu yang membuat dia akhirnya membuat Alibaba. Alibaba. Wah, Gitu. ini membuka pikiran kita semua ya. Kalau memang akademisi nggak menentukan segalanya, Ya. yang menentukan itu adalah keinginan bener-bener Ya, hungry-nya itu, hungernya itu jangan hilang guys ya. iya, tapi- Hunger buat belajarnya itu. Ya, tapi kita butuh akademisi. Kita butuh akademisi, ya kan? betul. Aku setuju. Untuk Kita buat butuh research, untuk memberikan masukan-masukan. Tapi apakah mereka itu akan jadi pengusaha yang baik? Belum tentu juga. belum tentu juga. Gimana kalau Om Helmi melihat perkembangan AI sekarang? Apakah AI akan menggantikan peran konten kreator? Ya di dalam hal tertentu ya banyak hal iya. Saya kan Oke. punya studio AI. Saya bisa bikin iklan 15 detik sampai 30 detik 80 sehari. Iya ya. Jadi nah sekarang ini terutama di Indonesia ada sikap-sikap dari para kreator ya. Oke. Para pekerja seni yang menentang AI. Nggak bisa kawanku, AI tidak bisa dilawan. Kita nggak mungkin menghambat kemajuan zaman. Jadi kalau Anda misalnya dulu ahli lighting, ya kan? Dengan AI kita gampang tuh. Jadi kalau seorang ahli lighting untuk syuting, ngerti AI, dia lebih gampang. Karena ngepromptingnya ya, tolong buatkan saya settingan lighting yang saya maunya image impressionnya gini. Dia akan buatin dengan cepat. Oh iya dong. Dia mungkin penulis skenario. Kan dia bisa dialog sama AI. Halo, AI saya mau buat skenario ceritanya ini nanti agak ke India-Indiaan gitu ya. Tolong masukin ini. Dia bisa bikin dengan cepat. Jadi beda dengan tidak semua orang jadi bisa bikin skenario. Nggak bisa dong. Kalaupun dia bisa bikin skenario pakai AI, beda dengan orang yang udah ngerti atau udah paham Menggunakan AI juga. Ya dengan pembuatan skenario. Jadi skill prompting itu menurutku sekarang sih situ. emang sangat penting. Di situ kita belajar. Di situ belajar. Orang yang pengalaman ngepromnya juga lebih jago. Iya. Dan konten orang yang pakai AI bukan konten kreator sama konten kreator pakai AI juga resultnya beda. Beda. Kalau konten kreator pakai AI Nggak bisa dilawan AI. bener akan mendukung juga Nggak kan bisa dia sebagai content dilawan creator. gitu. Jadi kalau ini kan AI itu kan cepat. Kerjain tuh cepat. Walaupun kelemahan masih banyak. Ya habis dia udah bikin skrip skenario baru kita rapiin tuh. Ya kan, yang menurut kita kan kita bisa ngomong, AI ini salah nih, gue tuh nggak begini, gitu. Dia revisi lah. Jadi berdialog dengan AI itu bisa kita lakukan. Makanya kemarin tuh aku sempat podcast juga Om Helmi, sama dia itu driver, ngerti musik, cuman bukan penyanyi dari dulu. Dia bikin lagu pakai AI. Siapa sih itu?
Veronica. Iya kan udah di konten gue juga. Oh, udah ya, Aku nonton dari kau undang. Lucu tuh. Driver. Driver bikin lagu nggak sampai bikin 1 jam. lagu nggak nyampe 1 jam pakai AI terus view-nya miliaran. Iya. Veronica Co. Veronica Kon itu menurutku Iya. dulu tuh aku selalu dibilangin gini, AI itu nggak ada seninya, dia kan cuma robot, nggak bisa dia itu bikin lagu bagus. Artinya Tapi ngepromptingnya nggak bener tadi. ngepromptingnya yang nggak bener. Kalau yang ngepromptingnya orangnya punya jiwa seni jadi dapet. bagus. Iya, iya. Sampai kan kemarin tuh aku lihat banyak campaign-campaign ya, kayak campaign-campaign brand gede di angka-angka kembar gitu kan di live shopping itu banyak. Ada orang jualan lagu nih, produser nih kalau bikin lagu sama saya sekian sekian sekian. Iya. Dia bikin lah Iya, iya. sama orang itu udah bayar lah puluhan juta, ratusan juta. Nah 1 hari ini si orang bikin pakai AI. Entah bayarnya 500.000 apa 1 juta. Iya. Dia udah beli dua-duanya, tapi yang dipakai pas hari H itu semuanya yang dari AI. Karena bisa revisinya berkali-kali katanya. Iya, iya. Bisa berpuluh-puluh ratus kali. Ya walaupun kita jadi kasihan lah sama produser-produser ini kan. Tapi brandnya aja tetap pakai yang itu. Nah, iyalah. Orang kan udah masalah penghematan, Iya. kecepatan. Berat juga ya kalau gitu. Ini ada orang jualan, Cak. Bikin iklan 15 sampai 30 detik, full AI di bawah 1 juta satu. Dan bisa 80 sehari bikin. Mau gila nggak? Mau kau lawan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya kitanya jangan melawan AI, tapi kita yang memanfaatkan AI agar kerjaan kita lebih bagus. Kita harus riding the wave. Kita yang menunggangi AI, jangan AI Iya, yang menunggangi kita. Jangan Iya. di stop, nggak bakal menang kau. Iya susah. Nggak bakal menang. Dan yang musuh kita adalah orang yang menggunakan AI. Kau pencipta lagu akan kalah dengan pencipta lagu yang pakai menggunakan AI. AI. Bener. Jadi bukannya pencipta versus pengguna AI, tapi pencipta lagu yang memakai AI akan mengalahkan Ya, yang tidak pakai AI. yang tidak pakai AI, ataupun orang yang pakai AI tapi belum bisa Iya. bikin Oh, lagu. kalau nggak bisa lah, itu ada faktor humannya. Itu artinya nggak promptingnya belum jago. Belum jago. Nah barang ini kalau diajak dialog, dia akan tahu. Oh Atta tuh senengnya ini. Oh Atta tuh Bener. nggak suka ini. Oh Atta itu dari crawling data dia pernah punya pengalaman ini. Masuklah. Siapa tahu suatu hari nanti ya di kepemerintahan pun udah kayak gitu ya. Oh iya, Gimana udah menuju caranya itu. menolong masyarakat lebih banyak. Udah menuju itu. Ada negara yang menterinya AI. Iya ya. Ya, ya. Apa bakal ada nanti kementerian AI gitu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini ada berapa negara tuh yang berapa menterinya itu AI. Oh, udah kedengeran ya. Udah negara. Jadi menterinya menteri AI. Iya, bukan menteri AI, dia menteri apa, jabatan apa, tapi itu AI. Misalnya menteri Menkominfo-nya AI aja lah. Waduh. Dia misalnya monitoring konten-konten gitu. Pakai AI aja, menterinya AI. Saya lupa negaranya apa ya, negara Keren di juga tuh kalau Eropa kementerian Timur udah tuh. pakai Iya, menterinya AI, bukan orang. Nggak perlu staf ahli, Lebih staf ahli kocak juga. lagi nih. Iya. Nggak Ini perlu lebih dikasih kocak mobil ya kan. Nggak perlu dikasih ngoeng-ngoeng gitu. Padahal negara hemat banget juga tuh. Oh iya, ada berapa negara Eropa Timur? Akan ke situ. Kalau- Tapi di mana manusia? Manusia itu terlalu pintar untuk dimatikan. Betul. Ingat gak dulu waktu zaman komputer? Wah ini nanti dipecat semua, enggak juga dong. Enggak juga. Ya dong. Sekarang ada AI. Wah manusia akan kilang pada, enggak juga dong. Manusianya harus Kita tuh menggunakan AI. terlalu jenius, terlalu pintar itu. Kita ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Ya Kalau udah. kita- kalau oh iya benar. Berikutnya kita bagaimana kita menunggangin AI. Benar. Makanya aku kalau ditanya ini orangnya bodoh apa pintar? Aku tuh nggak percaya ada orang bodoh, adanya pintar sama males. Iya, iya. Karena ciptaan Tuhan semestinya semua pintar. Jadi kalau dia belum pintar emang males. kalau ditanya orang. Nah, mungkin kita udah masuk terakhir Om. Kita tuh punya namanya fast question. Jadi Om Helmi jawab dengan cepat ya. Yang pertama, orang kaya atau orang pintar? Orang pintar. Orang pintar. Karena orang pintar bisa jadi kaya gitu. Iya. Orang kaya Belum tentu. Orang kaya pintar juga. Makanya orang pintar lah. Orang pintar. Dia kaya karena dia pintar lah. Oh betul. Karena orang pintar. Karena kaya menurut saya itu konsekuensi dari karakter. Oke. Nice. TV atau YouTube? YouTube. YouTube. Easy answer ya. Walaupun udah puluhan tahun di TV ya. Iya. Makanya saya tinggalin gitu. Wow. AI atau manusia? AI. 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 Wow. Gelar
atau skill? Skill. Skill lebih penting dari gelar. Iya. Jadi S1, S2, S3 itu kalah sama orang yang punya skillnya bener-bener Ya. canggih. Makanya setinggi apapun sekolahmu harus kau punya skill. Oh, jadi ada orang sekolahnya tinggi tapi skillnya nggak ada gitu? Ada? Ada, banyak banget. Sekolah ini mana dulu? Prosesnya dapat S1, S2, S3 itu gimana dulu? Tapi kalau udah sampai sekolah di luar negeri, S2 tiba-tiba masih nganggur juga itu gimana? Di luar negeri di mana dulu? Emang sekolah di luar negeri bagus semua? Enggak juga. Mungkin dia juga salah milih jurusan. Mungkin dia nggak mampu jual dirinya. Personal brandingnya nggak baik. Walaupun dia misalnya universitas udah bagus semua, tetap dia belum bisa bekerja. Ya itu, kalau attitude-nya kesalahan orang pintar, sombong gitu. Ya kan, kerja milih gitu. Waduh, iya lagi. Ya kan, Bener, gengsi, selesai kau. Iya tuh, kerja milih, gengsi, Iya. merasa pintar, udah tuh, Udah combo selesai. tuh, Udah. selesai tuh. Hmm. Keren. Networking atau kerja keras? Networking. Networking. Jadi kekuatan koneksi itu masih kuat ya? Bang? Oh iya. Makanya kekuatan ordal tuh nggak pernah kalah ya? Iya. Tapi hasil dari sebuah kerja keras. Iya. Itu kita investasi kita tuh. Ya Oke. kan? Kita dikenal karena kerja keras, makanya kita bisa diterima di network. Terutama untuk orang-orang seperti Atta, seperti saya yang berasal dari bawah gitu. Kan kita dikenal karena kerja kerasnya. Oke. Karena kerja keras orang senang sama Atta. Oh ini anak bisa nih menciptakan Asia gitu ya gitu kan. Akhirnya Atta kan mempunyai network lah. Iya. Alhamdulillah. Uang atau reputasi? Reputasi. Reputasi. Reputasi yang baik akan menghasilkan uang. Wah. Banyak orang punya uang kehilangan reputasi. Akhirnya kehilangan uang. Akhirnya ujungnya kehilangan uang. Hmm, Apalagi nyari uangnya dengan cara yang tidak baik. Oke. Viral atau berkualitas? Sekarang ini, Sekarang ini. kalau saya milih berkualitas. Oke. Karena udah. Nggak ada gunanya viral tapi untuk sesuatu yang tidak baik, yang unfaedah. Oke. Makanya kalau cuman viral doang tapi Gampang nggak ada lah. kualitas ya. Gamparin orang aja tengah jalan udah jadi viral itu. Apakah bermanfaat tapi? Oke. Jadi bos atau jadi investor? Jadi investor. Jadi investor. Ya. Oke. Walaupun invest saya itu bukan tentu uang tuh. Saya investor, invest karena keilmuan saya, pengalaman saya, nasihat saya. Oke. Jadi investasi itu banyak hal. Banyak hal. Apalagi kalau sekarang kalau orang udah terkenal ada investasi promosi gitu. Iya. Kita punya brand kan. Ya brand. Iya. Ngapain kita harus keluar duit? Betul. Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Indonesia. Jadi Saya kalau, traveler ya, tapi tetap cinta Indonesia. kalau tinggal tetap di Indonesia. Indonesia. Kalau Kalau ada tawaran- liburan-liburannya boleh lah. Oke. Paling enak di sini lah, Pak. Bener lagi. Malam-malam ada kau tinggal di Pondok Indah pun ada mie tek-tek kan. Bener Malam-malam. Wah. Bisa Emang haus di dikit. luar negeri tuh enaknya pas liburan atau foto-fotonya doang. Iyalah. Kalau buat tinggal kayaknya aku tuh sebulan di luar negeri stres om. Gak bisa. Indonesia please. Please, ya. Karena di Indonesia. Makanya kita rawat Indonesia ya. Iya, Jangan betul. dirusak sendiri. Betul. Jangan dihina sendiri. Aku nggak suka banget orang bilang konoha itu. Ngapain sih? Oh. Itu menurut saya sih pelecehan tuh. Hmm. Ya, right or wrong ini negara kita tuh. Tapi kalau dia memang nggak suka sama contoh misalnya orang yang gimana? Ya? Misalnya dia nggak cocok sama wali kotanya, gubernurnya atau pemerintah. Ya ngasih masukan lah ke ininya. Oh. Ke, Jangan hina negara. Jangan hina negara. Jangan hina kampung di mana kau dilahirkan. Ya jangan hina tempat di mana kamu pernah nyari duit. Kan begitu tuh. Jangan ludahin piring di mana kamu pernah makan di situ. Itu kan ilmunya tuh. Iya kan? Betul. Kalau sekarang kita punya persoalan, negara kita berikan masukan lah. Nah, oke. Presiden atau menteri? Waduh, ini pilihan susah tuh. Boleh nggak saya nggak milih kedua-duanya tuh? Waduh. Ya, Emang kamu nggak mau jadi presiden? Atau jadi menteri? Enggak. Tapi kan sempat nyalon. Enggak lah, saya pernah dicalonkan iya. Kalau gubernur ya itu masa lalu lah. Sekarang saya tahu diri lah karena menteri itu kan jabatan politik lah ya. Oke. Iya. Udahlah, saya nggak mau mikirin juga lah. Dipikirin stres Tata. Kenapa? Iyalah. Makanya saya bilang saya pernah bikin konten namanya all you need is less. Kurangilah segalanya.
termasuk kuranginlah ambisimu. Saya udah di level itu. Tapi kalau Atta mungkin harus ambisius membara. Kalau saya udah selesai Atta. Saya tuh udah senang, udah bersyukur, hidup cukup, makan cukup, dan saya masih bermanfaat untuk banyak orang. Kalaupun saya dapat jabatan tertentu, saya pikir itu adalah konsekuensi. Bukan sesuatu yang saya kejar-kejar lagi. All you need is less. Itu keren. Kurangin temanmu yang toksik. Kurangin belanjamu, jangan beli yang nggak perlu. Yang over. Ya kan, kurangin ambisimu termasuk itu. Kenapa kalau ambisinya ketinggian nggak tercapai, stres. Bener. Kurangin makanmu yang tidak perlu. Yang tidak baik. Jadi semua dikurangi. Kuranginlah. Betul. All you need is less. All you need is less. Itu quote dari mana tuh? Enggak, itu ada judul bukunya nama dari Vicky Print. Itu pernah saya bikin konten monolog yang nonton 3,6 juta tuh. All you need is less. Less. Keren. Saya mau nonton ah. Kurangilah segalanya. Wow. Ini terakhir. Kalau ini adalah nggak boleh ngomong gitu dong. Kalau misalnya ditulisnya gini, kalau podcast terakhir Om ya. Kalau misalnya Om ada di satu hari, itu adalah podcast terakhir Om yang akan ditonton oleh anak cucu Om sampai 100 tahun lagi. Pesan apa yang ingin Om sampaikan agar mereka ingat selamanya? Saya akan mewariskan pesan bahwa jadilah orang baik. Ya, jadilah orang yang jujur. Ya, jadilah orang yang tidak merugikan orang. Itu penting tuh. Itu saya pikir syarat mutlak gitu agar kita menjadi baik. Attitude itu menurut saya nomor 1. Ya pintar iyalah. But attitude nomor 1. Nggak ada gunanya kau pintar kalau attitude-mu tidak baik dan merugikan orang. Ya banyak orang menjadi hebat ya karena attitude-nya baik banget. Bukan karena dia pintar sekali, bukan karena dia cakep sekali. Sebaliknya ada orang yang pintar sekali, cakep sekali, tidak terlalu berhasil. Kenapa? Karena masalah attitude. Seperti dulu ayah saya ngajarin itu tentang akhlak, tentang ibadah, tentang nggak boleh nyolong. Ya, jadi menurut saya itu yang paling penting. Masya Allah. Terima kasih banyak Om Helmi sudah sharing-sharing di sini. Terima kasih Atta. Semoga inspirasinya selalu hidup di kalangan anak-anak muda sekarang. Amin amin. Sehat selalu, berkah selalu, sukses terus Atta apa yang dilakukan. Semoga nanti kita ada kolaborasi lagi ke depannya. Mata Halilintar, karena aku tuh masih penasaran kalau ngobrolin bola bareng Om Helmi gimana. Boleh. Masih penasaran, suatu hari nanti kita akan collab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.